Amerika siap gunakan pangkalan militer di Yunani. Erdogan dalam bahaya, namun Turki tidak akan gentar. Memburuknya hubungan Turki dan Amerika Serikat ternyata bisa berimbas pada konflik sengketa wilayah dengan Yunani. Senator Amerika Serikat Ron Johnson mengemukakan kekhawatiran Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan akan menutup pangkalan udara militer Incirlik, Adana, Turki. Menurut laporan Sputnik News yang dikutip Viva Militer, pangkalan udara militer Incirlik adalah salah satu fasilitas yang tak hanya digunakan oleh Angkatan Udara Turki, tetapi sejumlah pasukan militer negara-negara anggota Pakta Atlantik Utara atau NATO juga ada di pangkalan itu. Angkatan Udara Amerika Serikat atau US Air Force, Angkatan Udara Kerajaan Arab Saudi RSAF, dan Angkatan Darat Kerajaan Spanyol IDT juga menempatkan sejumlah pasukannya di Incirlik. Memburuknya hubungan Turki dan Amerika Serikat membuat Johnson khawatir Erdogan akan menutup pangkalan militer itu. Pasalnya, pangkalan udara militer Incirlik adalah salah satu pusat logistik militer untuk NATO di wilayah itu selama beberapa dekade. Sementara Turki yang tengah berseteru dengan Yunani justru mendapat kecaman pula dari sejumlah anggota NATO. Kecaman negara-negara NATO terhadap Turki bukan cuma lantaran pertikaian dengan Yunani, akan tetapi keputusan Erdogan membeli rudal sistem pertahanan udara S-400 Trump juga membuat NATO geram. Puncaknya, Amerika secara resmi menangguhkan posisi Turki dalam program jet tempur siluman F-35 Lightning II. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan pangkalan udara militer Incirlik. Kami berharap yang terbaik, tetapi kami juga harus merencanakan untuk menghadapi yang terburuk, ucap Johnson dikutip Viva Militer dari Washington Examiner. Oleh sebab itu, Johnson menyerukan bahwa Amerika Serikat harus mengambil langkah untuk mengantisipasi penutupan pangkalan udara militer Incirlik. Andai pangkalan itu benar-benar ditutup, maka Amerika Serikat dihimbau Johnson untuk menjadikan pangkalan Angkatan Laut Pulau Kreta, Yunani sebagai alternatif. Kami ingin mempertahankan kehadiran dan kerjasama penuh kami di Turki. Saya tidak berpikir kami ingin melakukan perubahan strategis, tetapi saya pikir dari postur pertahanan kami harus melihat kenyataan dari situasi di mana jalan yang ditempuh Erdogan tidak baik. Kami melihat Yunani sebagai alternatif, kata Johnson melanjutkan. Andai Amerika Serikat sampai memindahkan pasukannya ke pangkalan Angkatan Laut Pulau Kreta, maka Turki dan Erdogan dipastikan dalam situasi berbahaya. Pasalnya, negara-negara anggota NATO lainnya akan terus melancarkan gelombang kecaman kepada Turki dan juga Erdogan. Dan bukan tak mungkin Amerika akan berbalik menjadi lawan bagi Turki. Sangat disayangkan jalan yang diambil Erdogan menempatkan Turki di posisi itu. Ini sangat mengganggu dan memprihatinkan. Ini adalah salah satu alasan kami meningkatkan kerjasama militer kami dengan Yunani. Langkah memperkuat kehadiran kami di Teluk Sauda karena kehadiran kami di Turki pasti terancam, ucap Johnson. Sementara itu diberitakan sebelumnya, pasca konferensi tingkat tinggi Med7, Italia memastikan diri mendukung Yunani dalam perlawanan terhadap Turki. Setelah Prancis, Turki juga harus menerima kenyataan harus berhadapan dengan Italia yang tadinya justru mendukungnya. Meski demikian, Presiden Recep Tayyip Erdogan sama sekali tak gentar dan kembali memberikan pernyataan keras. Dalam berita Viva Militer sebelumnya, Italia di bawah komando Perdana Menteri Giuseppe Conte menyatakan dukungannya terhadap Yunani. Conte menganggap Turki melakukan klaim sepihak dan harus dihentikan. Pernyataan Conte itu menjadi sorotan sebab pada akhir Agustus 2020 lalu, Angkatan Laut Italia, Marina Militari,
sempat mengikuti latihan gabungan bersama Angkatan Laut Turki di Laut Mediterania Timur. Akan tetapi Italia justru berbelok arah dan malah memilih menjadi lawan Turki. Erdogan tahu persis Yunani akan didukung sejumlah negara Uni Eropa. Presiden berusia 66 tahun itu juga sudah mendengar kabar bahwa Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis sudah berjumpa dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk membahas lebih lanjut perihal konflik wilayah dengan Turki. Pertemuan Mitsotakis dengan Macron juga dikabarkan membahas pembelian alat utama sistem persenjataan untuk memperkuat armada tempurnya. Yunani disebut akan membeli sejumlah jet tempur Dassault Rafale dan kapal perang jenis fregat dari Prancis. Respon keras kembali dilontarkan Erdogan, tetapi kali ini ia punya cara yang unik. Dalam akun Twitter pribadinya, Erdogan mengunggah sebuah video yang berisi pernyataannya saat masih menjadi wali kota Istanbul. Apa yang diucapkan Erdogan kala itu seakan pas untuk menanggapi tekanan dari Yunani dan sekutunya. Ada hidangan yang disajikan di meja untuk para serigala. Apakah Anda ingin memakan kami? Kami terlalu besar, Anda tidak akan berhasil. Anda tidak bisa memakan kami, bunyi pernyataan Erdogan. Sementara itu, Macron sendiri memprediksi bahwa Turki nantinya akan mendapat dukungan dari Rusia. Dalam kacamatanya, Macron melihat ada permainan yang dilakukan Turki dan Rusia yang tampak di front Suriah dan Libya. Menurut Macron, Erdogan memanfaatkan sejarah Kekaisaran Ottoman untuk merealisasikan ambisinya itu. Mediterania kami hari ini adalah teater konflik berkepanjangan seperti di Suriah dan Libya. Permainan hegemoni kekuatan sejarah yang berusaha untuk mengguncang seluruh wilayah dan peran Rusia serta Turki menjadi perhatian kami, ujar Macron.